Karena ternyata subsidi energi kita setiap tahun itu ratusan triliun, Pak. Ini bersumber nabati dan ini bukan BBM tapi BBN. Tuh hektar itu bisa menghasilkan 3.000 liter. Ternyata dinyatakan bahwa ini sangat layak untuk diproduksi massal gitu. Lalu tadi ada penawaran untuk bisa menjadi warga negara Brazil. Nah, maka kami bahkan di perusahaan akan melaksanakan paten internasional dan kami juga berencana akan melaksanakan uji lab di lembaga internasional supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia. Go potes, gak ngomong omong. Go potes, gak ngomong omong. Go potes, gak ngomong omong. Halo sahabat Go Podcast, kembali berjumpa dengan saya Asep Cuantoro. Kita berjumpa di Go Podcast Gak Omong-Omong. Episode kali ini kita akan berbincang sangat spesial. Tempatnya spesial, bukan di studio Go Podcast seperti biasa. Karena kita akan membincang satu hal yang hari ini sedang viral. Kemarin di launching, kemudian banyak diberitakan media nasional. Masyarakat juga jadi gempar begitu ya. Karena hasilnya juga ini seperti podcast ini. Jadi hasilnya gak omon-omon. Hasil penelitian anak bangsa dengan sebuah nama yang di launching diberikan oleh para pencetusnya bernama Bobby Boss. Apa itu Bobby Boss? BBM terobosan baru hasil karya anak bangsa, hasil penelitian. Ini murni dari lokal di Jawa Barat yang mudah-mudahan nanti akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Dan hari ini kita langsung akan berbincang dengan owner langsung yang punya Bobby Boss. Beliau adalah Dr. Andes Haji Mulyadi. Selamat sore, Pak Haji. Baik, Nun. Terima kasih. Alhamdulillah nih Nun, kita udah Siap. Bisa ketemu. Alhamdulillah. Dengan segala kesibukan Pak Haji nih. Siap. Sibuk sebagai pengusaha, sibuk sebagai DPR begitu ya. Betul. Dan kali ini sibuk mesti banyak yang wawancara soal Bobby Boss. Siap, betul. Nah, kalau pengen tahu apa sebenarnya Bobby Boss ini? Bobby Boss itu saya dari namanya dulu, Pak ya. Bobby Boss itu sebenarnya singkatan bahan bakar orisinal buatan Indonesia, Bos. Bahan bakar orisinal buatan Indonesia, buatan Bos. Indonesia, Bos. Begitu. Ada bosnya begitu Ada ya. bos ya. Tapi sebenarnya izin, Pak. Saya klarifikasi lagi. Karena ini temuannya agak fenomenal. Dan harus menjadi kesayangan presiden. Siap. Awalnya kami kasih namanya itu bahan bakar itu namanya Bobby, Pak. Oh. Sama seperti nama kucing Pak Presiden. Oh, iya, Tapi kami singkatan bahan bakar orisinil buatan Indonesia. Tapi karena di Indonesia Kreatif pada saat kami daftarkan di Dirjen Haki, Ya. ternyata nama Bobby pun sudah ada yang patenkan, Pak. Sudah ada. Sudah Bobby ada. Boss. Bobby-nya. Oh, Bobby-nya udah Ya, ada. sudah ada. Jadi saya tambahin bos saja. Kenapa? Ya pokoknya bahan bakar orisinil buatan Indonesia harus jadi bos di negaranya sendiri. Harus jadi bos di negara negaranya sendiri. Dan mudah-mudahan nanti akan Amin. jadi bosnya Iya, begitu ya. iya. Ngomong-ngomong karya ini apa memang didesain atas dasar kebutuhan atau ini mungkin kan ada yang iseng-iseng kemudian bisa jadi sesuatu. Ya. Jadi intinya ini saya harus pertama mensyukuri temuan ini dan saya yakin hari ini menjadi viral itu intinya titik ini adalah titik pertemuan dua kubu lah ya. Iya. Saya dari sisi pengusaha dan di kedewanan dan partner-partner penemu ini adalah anak-anak muda yang kreatif yang hasil karyanya itu ya saya kira harus menjadi solusi terkait ya katakanlah defisit energi kita yang selama ini impor. Iya. Nah, di mana titik awalnya? Kalau saya titik awalnya pada saat pertama kali Gerindra bisa hadir menempatkan wakil-wakilnya di Senayan, saya menjadi salah satu dewan yang duduk di Senayan ya dari 1 dari 26 itu dan ditempatkan di Komisi 7. Komisi 7 itu mitranya Kementerian SDM. Di sana juga betul. ada PLN, ada Pertamina dan seterusnya. Karena waktu itu kita adalah partai oposisi. Iya. Itu tahun 2009-2014, Pak. 2009-14. Iya, tapi saya masuk mengganti Pak Oni 2012. Ketua fraksi ya. Nah, pada saat saya duduk di Komisi 7 itu, saya kemudian mempelajari lebih mendalam. Iya. Lalu pada 2013 saya mulai bersuara bahwa
tata kelola energi Indonesia tidak Ya. lagi bicara masalah revitalisasi. Ya. Saya bilang kebijakan dan anggarannya tidak pas kalau dikatakan revitalisasi, tapi saya lebih setuju tata kelola energi Indonesia itu adalah melalui proses revolusi energi. Revolusi energi. Ya kan? Mungkin tidak terdengar, Pak, ya karena kan kita di samping mohon maaf oposisi, suara Oposisi. kita cuma 26 lah ya. Betul, Tapi karena awal ya. Dari awal. Terus kita suarakan saja, Pak. Nah, dalam perjalanannya di periode 2019-2024 saya ditempatkan di Badan Anggaran. Di Banggar. Makin terbelalak lah saya. Kenapa? Karena ternyata subsidi energi kita setiap tahun itu ratusan triliun, Pak. Oh. Bayangkan misalnya hari ini katakanlah produksi minyak kita Ya, ya. kurang lebih 500.000 barel per hari. Ya. Sementara konsumsi hampir 1,7 juta barel per hari. 1,7 juta, Berarti betul. ada lebih dari 1,2 juta, Ya. lebih dari 1 juta, kita harus impor kan. Ya. Impor artinya apa? Kita harus mengeluarkan devisa kita. Betul. Belum lagi dalam prosesnya kan harus ada apa namanya pengolahan, distribusi dan segala macam. Akhirnya apa? Negara harus mengeluarkan subsidi energi. Subsidi. Nilainya ratusan triliun. Karena kalau terlalu mahal, demo nih masyarakat. Demo, makanya harus dikenakan subsidi. Padahal kita impor, Pak. Betul. Saya kan berpikir sebagai anggota Banggar, waduh, kalau misalnya dana subsidi itu direalokasi, Ya. misalnya untuk perbaikan pelayanan kesehatan, kemudian untuk pendidikan, untuk meningkatkan tunjangan gaji guru dan seterusnya, Ya, atau ya, apapun, apalagi Pak Presiden sekarang punya program makan bergizi gratis. Betul. Ini kan bisa dialihkan gitu. Bisa direalokasi. Iya, realokasi untuk Betul. pos-pos anggaran yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, dalam perjalanannya itu saya makin harus mencari solusi bagaimana revolusi energi itu bisa terbukti. Oh. Nah, kemudian di akhir tahun 2022-2023 tadi titik temunya saya dipertemukan oleh Allah pada anak-anak muda yang baru balik dari Brazil. Nah, anak-anak muda itu namanya Pak Muhammad Ikhlas, kemudian Mas Doni dan Ibu Dina. 3 orang inilah yang ke Brazil. 3 orang yang ke Ya Brazil. kan? Nah, mereka asalnya beda-beda, ya kan. Bahkan ada digabung kemudian yang ahlinya untuk pelaksanaan namanya Pak Cepi. Jadi ini anak Makassar, anak Solo, anak Bandung, kumpul lah ya. Kumpul. Anak Bogor. Mereka gitu. ke Brazil ini kerja atau studi, Kang? Bukan. Jadi mungkin karena efek sosial media, temuan mereka itu terdetek oleh Brazil, oleh satu merek terkenal di Brazil. Disuruh ke Brazil, difasilitasilah mereka, akomodasi, tiket segala macam. Pas sampai sana, hasil karya mereka diuji. Ternyata yang mengujinya itu profesor yang sangat terkenal di Brazil. Di Brazil. Ternyata dinyatakan bahwa ini sangat layak untuk diproduksi massal. Gitu. Lalu tadi ada penawaran untuk bisa menjadi warga negara Brazil. Mereka pulang dulu. Nah, pas pulang ini mereka resah. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan Brazil. Oh. Ada perjanjian dengan Brazil. Mereka gimana kalau ada apa-apa segala macam. Sudah, dengan saya saja. Kita nanti buka komunikasi dengan Brazil. Itu isi perjanjiannya apa tuh, Kang? Ya intinya mungkin mereka karena difasilitasi, akomodasi dan segala macamnya itu mungkin ya mereka harus sekian lama dulu misalnya di Brazil. Gitu. Nah, pas mendengar akan ada arah untuk diminta jadi warga negara Brazil, mereka jadi was-was pulang dulu mereka. Gitu. Dan itu soal tadi yang akan jamin soal perjanjiannya akhirnya gimana endingnya? Ya endingnya akhirnya mereka bilang karena pihak Brazilnya dalam konteks waktu tidak terpenuhi, mereka udah ngerasa aman. Kenapa? Karena itu mereka yang dianggap Brazilnya dipol lah, tidak memenuhi janji waktunya gitu. Akhirnya lewat. Apa tanggapan anak-anak muda ini dengan kehadiran Kang Haji menyambut baik, ya mereka mendampingi? Mereka senang banget gitu karena saya bilang kita terus bersama saja. Kenapa? Karena ini sama dengan misi saya untuk mencari solusi terkait energi Indonesia. Konteksnya mereka akhirnya saya backup lah semuanya untuk aktivitas riset ulang, berulang-ulang, kemudian mencari formulasi kerjasama lagi, kemudian mencari momentum bagaimana produk ini bisa diterima di masyarakat bahkan oleh pemerintah. Berarti ada proses yang cukup lama ya? Bahkan sempat komunikasi keras juga di antara kita. Kita ada grup WA sendiri berdebat gitu kan? Berdebat segala macam kan tentang paten, kita backup semuanya, Pak. Mereka riset, kita backup, bangun lagi laboratorium, saya ikut backup semuanya. Pak Haji backup begitu ya. Nah, selain anak-anak muda tadi, tentu banyak karya-karya anak muda yang lain. Apa tanggapan seorang Haji Mulyadi? Saya sekarang terhadap miris, anak muda ya, saya kadang miris ya, karena waktu misalnya saya ada kesempatan ke luar negeri, ternyata banyak anak-anak muda Indonesia yang berkarir di luar. Saya tanya kenapa, ya kami perasaan lebih dihargai di sini, Pak. Nah, dari situ saya terobsesi, Pak. Jangankan
yang bisnis-bisnis Iya. energi kayak gini Pak, yang kreatif saja saya bantu Pak. Ya, Industri kayak kreatif. mereka tadi ya bisa bikin film, kalau Iya, pernah iya. dengar dalam tanda petik Garuda Superhero, CGI, Aha. itu 100% saya yang backup Pak. Gitu, anggaran dan nilainya luar biasa. Mhm. Terus kemudian ada tadi yang seperti saya ceritakan, ada beberapa anak muda berbakat di olahraga, terutama balap, yang ditawarkan jadi warga negara Thailand, warga negara Singapura. Saya tarik, ajak bicara, Iya. sudah jangan, kita atas nama merah putih saja. Wih, Jadi luar saya biasa. terobsesi anak-anak muda yang hebat-hebat itu, supaya mereka punya keyakinan mereka bisa berprestasi dan punya inovasi-inovasi Iya. untuk Indonesia. Ya memang untuk menyambut anak-anak muda yang kreatif ini perlu Haji Mulyadi yang lain Ya, kira-kira saya begitu kira ya. tugas kita semua loh, Iya, begitu ya. supaya Indonesia optimis dengan karya-karya kita, bahwa Ah. kita tidak kehilangan tidak boleh kehilangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif tadi. Betul. Apa harapan Kang Haji atau pandangan terkait dengan Indonesia Emas nih? Ya. Dengan adanya tadi anak muda yang sudah Ya, berkreasi begitu. Indonesia Emas Ya. 2045. Dan saya kira penemuan Bobby Boss harus jadi momentum Hmm. bahwa Indonesia menghormati karya anak bangsa. Indonesia memberikan red carpet terhadap setiap anak bangsa yang Betul. menemukan inovasi-inovasi yang bermanfaat buat kepentingan masyarakat. Ya. Jadi momentum Bobby Boss adalah momentum kebangkitan anak-anak muda Betul. supaya bisa berkarya lebih maksimal di negerinya sendiri. Sehingga 2045 generasi Indonesia Emas ini benar-benar terwujud. Iya, benar Dan terwujud. Dan dengan adanya Bobby Boss ini sudah kelihatan nih. insya Allah. Kalau kayak mau puasa itu hilalnya udah kelihatan nih. hilalnya gitu ya. kelihatan. Setelah Kang Haji Mulyadi yakin nih bahwa ini bisa jadi alternatif. Ya. Apa waktu itu yang kemudian step yang Ya, dilakukan? sebenarnya saya cari momentum saja. Hmm. Cari momentum. Nah, saya ketemulah dengan lingkaran dalam Pak Presiden gitu. Tapi beliau bilang, udah, saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat. Tolong urus dulu patennya. Lalu saya uruslah ke Kementerian Hukum, ya, ke Ditjen Haki untuk mempatenkan inovasinya dan mereknya. Oh, berarti kemarin waktu launching tanggal 11 Selasa itu selesai sudah clear semua. Sudah selesai semua. Bahkan sebelum launching pun 2-3 bulan sebelumnya kita sudah dapat hasil uji laboratorium dari Lemigas. Oh. Ya kan, salah satu lembaga yang milik negara, milik Pertamina yang bisa mengeluarkan hasil uji laboratorium terkait spek bahan bakar. Spek bahan bakar ya. Dan hasilnya luar biasa, kan mengagetkan. Iya. Tapi kita masih tetap tahan dulu, jangan sampai terekspos dulu. Kenapa? Karena kan dinamikanya luar biasa. Tapi Betul. dalam perkembangannya kemudian saya gelisah dengan WA masuk, bahkan ada yang datang terkait kesulitan-kesulitan masyarakat yang Iya, kebetulan dapil iya. saya Kabupaten Bogor. Iya. Kabupaten Bogor itu tempat tinggal pribadi Pak Presiden kita juga. Iya, betul. Saya harus meredam dan mencari solusi bagaimana masyarakat di dapil saya bisa terkurangi bebannya. Nah, lalu saya pikir, wah sudahlah kita launching di kampung saya aja di Jonggol. Di Jonggol ya. Karena itu radiusnya ya Kabupaten Bogor, paling tidak kalau misalnya kita diterima oleh masyarakat, kita bisa meringankan beban ekonomi keluarga terkait transportasi. Nah, Kang, setelah yakin, kemudian tadi pemilihan nama Bobby Boss, ada nggak alternatif pemilihan nama lain? Saya tadi Pak, mungkin yang punten Pak, saya sudah kenal Pak Prabowo lama dan sekarang beliau alhamdulillah sudah jadi presiden dan beliau saya yakin menjadi solusi bangsa ini. Kemudian beliau mengeluarkan program-program presiden terkait kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Nah, sebagai kader minimal berbuat dulu untuk dapil, saya ingin menjadi bagian dari proses transformasi itu. Nah, kemudian pilihan nama itu ya tadi Pak, untuk mencari perhatian dalam tanda petik sebagai laporan kader kepada ketua umum gitu. Ketua umum ya. Ya, saya cari nama yang familiar lah di lingkaran beliau. Maka saya waktu itu tim sudah menyerahkan ke saya, terserah namanya apa lah. Saya awalnya tadi Pak, saya kasih nama Bobby. Iya. Tapi karena sudah ada yang patenkan, kita akhirnya ganti namanya Pakai Bobby Boss. begitu ya. Sebelum kita lanjut Kang Haji, mungkin banyak yang belum tahu seberapa dekat sih seorang Haji Mulyadi dengan Presiden Prabowo Subianto. Wah, ini yang tidak pernah saya ungkap. Wah, ini spesial nih guys. Jadi setelah mungkin beliau kembali untuk mengabdi ke Indonesia, setelah kembali dari Yordania yang saya tahu, beliau ingin mulai usaha. Kebetulan beliau salah satunya hadir ke grup perusahaan kami. Nah, beliau ingin memulai bisnis di sektor yang kebetulan di grup kami belum ada. Grup kami sendiri adalah holding investasi. Maka pada saat dalam perjalanannya grup merekomendasikan supaya
membuat perusahaan bersama beliau kan. Nah, di grup perusahaan itu saya kebetulan secara pribadi pemegang sahamnya. Pemegang saham. Maka ada kesempatan lah berinteraksi lebih banyak dengan beliau, perjalanan dalam negeri maupun luar negeri sering gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya saya harus mengadaptasi dengan style beliau yang sangat disiplin gitu. Ya. Dengan serba cepat ya saya beradaptasi aja. Nah, dalam perjalanannya bisnisnya kita lepas sahamnya ke beliau. Ternyata beliau mencari saya karena beliau bikin partai. Oh, berarti tahun perkenalan Akang dengan Pak Presiden itu jauh sebelum partai ya? Jadi tahun 2000. Partai Tahun kan 2000. adanya 2008 kan. Nah, waktu itu beliau melalui lingkaran dalamnya meminta saya menjadi salah satu caleg. Saya nanya, caleg apa ya? Loh, waktu itu tidak tahu caleg itu apa? Ya kan, tidak tahu sama sekali. Bahkan iya, kamu iya. nanti di Partai Gerindra Dapil Bogor. Gerindra tuh apa? Dapil tuh apa? Dapil aja nggak asing ya nggak Kang ya? tahu, iya kan. Akhirnya saya dihubungi oleh lingkaran beliau, Pak Prabowo bikin partai dan Pak Prabowo perlu orang untuk ditempatkan sebagai calon legislatif di daerah Medan Kabupaten Bogor. Ya karena sebagai rasa hormat saya kepada Pak Prabowo, ya saya serahkanlah semua persyaratan-persyaratan untuk menjadi bagian dari perjuangan beliau untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Nah, apa yang kemudian Kang Haji Kang Haji Mulyadi memutuskan? Ya. Padahal kan sudah ada di comfort zone nih sebagai seorang pengusaha yang sudah nyaman deh, nggak usah ada intrik-intrik begitu ya. Apa yang itu ada transformasi itu saya kira. Pertama, kekaguman saya terhadap Pak Prabowo. Beliau sangat peka. Saya dalam satu perjalanan saya sampai terkaget-kaget, misalnya beliau lagi buru-buru penerbangan sebentar lagi akan menuju jam boarding lah ya. Saya kaget gitu. Pada saat terburu-buru ada porter yang membantu bawa tas. Tiba-tiba saya ditegur beliau, sudah ngasih tips belum? Oh belum Pak, ya sudah, kita terlambat tidak apa-apa, bagi dulu tips, kasihan. Sampai terkaget, padahal kita buru-buru Pak. Sangat perhatian. Sangat peka, itu secara pribadi saya langsung menjadi saksi sejarah. Kemudian terkait visi misinya, rasa nasionalismenya, totalitas untuk Indonesia, karena beliau hidupnya udah selesai. Tidak ada lagi kepentingan lain selain bangsa ini lebih baik. Nah kemudian pada saat saya diberi kesempatan syariat oleh masyarakat, hakikat oleh Allah lah buat saya duduk DPR. Saya terkaget-kaget pada saat misalnya saya menjadi bagian dari panitia kerja Undang-Undang Panas Bumi. Oh Panja, betul. Pada saat di paripurna kan saya baru sadar, selama ini saya ngelola perusahaan, saya membuat senang stakeholder di perusahaan saya gitu. Ya kan pemegang saham yang lain, kemudian karyawan. Tapi pada saat undang-undang itu terselesaikan, saya bilang wah ini manfaatnya buat ratusan juta orang nih. Betul. Dari bisa memberikan manfaat lebih luas. Skala itulah yang buat saya, waduh ini pesan Rasul cocok ini. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, akhirnya saya terus berlanjut. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, pada saat saya ternyata di luar dugaan saya dipercaya menjadi Ketua Gerindra Jawa Barat. Di salah satu program Prabowo Menyapa Jawa Barat, beliau di orasinya di Cirebon, tiba-tiba berhenti orasi, turun dan menepuk pundak saya. Di samping Pak Menlu, Pak Sugiono. Sudah, jangan berhenti mulia di bulan. Kenapa? Karena saya nangis. Karena isi dari orasi itu beliau sampaikan. Kalau saya hanya ingin menikmati pensiun saya, usia tua saya bisa tinggal di Eropa, di Inggris atau dimanapun untuk menikmati kemajuan bangsa-bangsa lain. Tapi saya tidak rela kemudian anak cucu Indonesia menjadi kacung bangsa lain dan kekayaan Indonesia dikeruk oleh bangsa lain. Merinding nih Pak. Itu saya nangis. Loh, saya selama ini berjuang ternyata bukan untuk kepentingan Gerindra supaya menang, Pak Prabowo supaya presiden. Ini kepentingan anak cucu dan Indonesia. Dari situ saya all out gitu untuk memperjuangkan Pak Prabowo dan memenangkan Gerindra di Jawa Barat. Dan ridho Allah Jawa Barat sudah menjadikan Prabowo sudah berkali-kali jadi presiden. Jadi presiden begitu ya. Dan kemenangannya kita sudah melepaskan mitos bahwa Gerindra ternyata bisa berkali-kali jadi pemenang di Jawa Barat. Oke. Nah, kita kembali ke Bobby Bos kan. Selingan tadi ngomong-ngomong dengan Pak Presiden, apakah sudah akan lapori? Beliau sudah tahu? Iya Pak, jadi saya tahu diri lah Pak ya. Saya tahu bahwa karena kepentingan orang banyak itu pasti perlu regulasi dan seterusnya. Tapi ada rasa bergemuruh di hati saya, ya sudahlah saya mikirkan dulu aja dapil ya. Pak Prabowo pasti banyak sekali program-program dan usulan-usulan ke beliau. Saya nggak mau nambah pusing Pak. Saya fokus saja di dapil. Nah pada saat saya launching di dapil, kemudian ternyata viral dan di-cover oleh media-media nasional. Diduga nggak Kang? Ini bakal viral? Nggak diduga, wong saya cuma cari solusi buat dapil gitu kan.
Nah, tapi kalau kemudian ini menjadi program nasional, program Pak Presiden, Betul. ini solusi saya. Ya, di samping dalam keunggulan dia misalnya Iya. ini bersumber nabati dan ini bukan BBM tapi BBN. BBM itu kan ngambil dari perut bumi, Perut bumi, minyak, betul. ya, perlu proses. Kalau ini BBN bahan bakar nabati dari tanaman gitu. Ya kan? Nah, konteksnya kalau ini menjadi program presiden, ya saya akan ikut gitu. Apapun program dan ya aturan-aturan mainnya lah ya. Betul. Yang harus diikuti gitu. Jadi tolong terjemahkan kehadiran kami itu ya ingin sebagai anak bangsa menjadi bagian solusi negeri ini. Iya, karena ini Kang, ada yang beberapa pemberitaan begitu ya, walaupun ini baru launching kemarin yang wah ini mengancam yang sudah eksis nih, Pertamina lah, Iya, begitu iya, kan, iya. mengancam yang listrik lah dan lain sebagainya. Sebenarnya ini ancaman apa bukan sih? Ya, itu dia. Jadi tolong seluruh stakeholder terutama pemerintah, apalagi dewan, rekan-rekan saya. Sekali lagi ini adalah upaya saya sebagai anak bangsa dan teman-teman tim saya, ada Pak Ikhlas, ada Budina, ada Mas Doni. Ini kita hanya ingin kontribusi buat bangsa ini. Kita ini bukan pengganti, kami itu alternatif saja. Alternatif. Jadi kami nggak mungkin melawan bos-bos besar atau perusahaan besar untuk kemudian menjadi pengganti, ya nggak mungkin. Kami hanya alternatif dan awalnya untuk dapil kami saja. Gitu. Betul. Dan kalaupun kami diperlakukan dalam tanda petik soal ancaman, sekali lagi saya klarifikasi, ini adalah anak-anak bangsa ingin berbuat. Kalau ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak masalah gitu. Betul. Karena kami bukan pesaing, kami bukan pengganti bahan bakar yang ada, kami hanya alternatif buat Alternatif masyarakat. ya. Tapi respon dari misalnya dari Pertamina, Pak Simon itu sudah ada, gitu kan? Sudah ada, alhamdulillah. Beliau buat statement juga untuk merespon keberadaan Bobby Boss. Beliau bilang, ya itu kita bisa berkolaborasi selama untuk negeri gitu kan. Dan saya kira itu positif. Berarti saling mengisi lah Harus ya. saling mengisi, Pak. Betul. Nah, kelebihan Bobby Boss misalnya di samping hemat penggunaannya, konsumsinya, harganya murah karena sumbernya tanaman, kemudian ya tadi ramah lingkungan. Terpenting ya buat saya, Pak ya. Ini bisa membantu mengurangi subsidi energi, Pak. Ya, jadi artinya keberadaan Bobby Boss ini bagian dari ikhtiar kami untuk menjadi bagian solusi walaupun kecil tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini diimplementasikan, setidaknya selama mengikuti regulasi, ini akan membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi energi. Tadi, bayangkan anggarannya dipergunakan untuk apa tadi? Tadi realokasi untuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau ada kontribusi nyata ini kemudian bisa membantu begitu Betul, ya. Pak, meringankan beban masyarakat dan pemerintah bisa merealokasikan anggarannya untuk kepentingan lebih banyak gitu. Nah, Kang, ngomong-ngomong begini, kalau saya baca di artikel-artikel, ini kan baru bahwa Bobby Boss ini BBM nabati. Belum ada turunan bahwa ini jenisnya solar, dexlet atau pertalite, bensin. Ini sebenarnya jenisnya apa, Kang? Jadi kami membuat tagline Bobby Boss energi merah putih. Merah itu sebenarnya untuk diesel. Merah diesel. Putih itu mesin yang berbahan bakar bensin gitu. Tentang penggunaannya ini kita cuma 2 opsi saja. Berarti itu nanti bisa dipecah bensin dan solar. Bisa. Luar biasa. Itu prosesnya ya kita tinggal menghitung misalnya wilayah tertentu lebih banyak konsumsi yang berjenis bensin ya kita akan perbanyak itu. Yang alhamdulillah yang mengajak kerjasama sudah banyak termasuk Pak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bengkulu Pak sudah datang, akses dari Dinas Sumatera Barat sudah minta waktu juga. Dan mohon maaf nih, bukan ini kita apa adanya ya, karena memang efek sosial media dan ya luar biasa pemerintahan. Sudah ada 6 negara yang mengundang kita, Pak. 6 negara yang mau mengundang. Eropanya 2, Asianya 2, dan yang 2 lagi di Amerika lagi. Ya mudah-mudahan lah ini tidak ditangkap oleh negara lain. Ini diberdayakan oleh negara kita sendiri. Ya kami kalau boleh pesan moral ya kami anak bangsa hanya ingin berbuat, Pak. Betul. Jangan dibinasakan, Pak, tapi dibina aja. Dibina begitu ya. Iya, karena itu pertanyaan tadi di teman-teman redaksi juga. Kemungkinan kan yang namanya tadi dianggap ancaman, apakah ini jadi persaingan bisnis? Ada nggak misalnya yang sudah mulai intimidasi begitu. Wah, apalagi akan sebagai orang politisi nih gitu kan. Iya, jujur banyak, Pak. Jadi tim sudah curhat ke semua saya, banyak dalam tanda petik hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman gitu. Saya bilang sudah expose saja
bahwa kita berjuang untuk rakyat, Iya. kita hanya untuk menjadi bagian solusi buat negeri ini. Iya, Kami iya. tidak punya kepentingan apapun selain kami ingin meringankan beban masyarakat dan membantu pemerintah, itu aja udah. Betul. Nah, ngomong-ngomong meringankan beban, kalau sudah ada ukuran nggak? Misalnya ini kalau dijual, kira-kira harganya berapa kan per liter? Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kita serahkan ke pemerintah. Tapi kita pun akan all out menyampaikan bahwa biaya produksi kami ya tidak seperti yang orang melakukan proses produksi bahan bakar pada umumnya. Kami murah. Jujur saja ini sebenarnya bahan bakunya membuat petani senyum 2 kali, Pak. Apa aja bahan bakunya? Senyum pertamanya adalah saat panen, Betul. buat petani. Senyum keduanya selama ini mereka tidak ngeh bahwa limbah panen yang disebut jerami Iya. itulah bahan bakunya, Pak. Itu di kampung saya dibuang-buang kan? Makanya dibakar, bahkan ada petani yang minta dibuangin bayar orang gitu. Betul. Itu bahan bakunya, Pak. Oh, bahan bakunya dari Iya, situ. dari jerami. Itu mengganggu ekosistem nggak kira-kira? Seharusnya ini, mohon maaf, disyukuri, Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam konteks ekosistem, kalau misalnya petani nganggap ini limbah, Ya. ini justru terbalik, Pak. Di samping menciptakan alam yang lebih sehat, Ya. karena emisi, Pak, hampir nol loh, Pak, emisinya. Hampir nol. Ya, hampir nol. Ini kan juga membantu petani untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka, Pak. Kalau diganggu ekosistem ya enggak, justru malah menyehatkan ekosistem. Malah menyehatkan alam. gitu Iya, kan. iya. Mungkin kalau nanti misalnya sudah berjalan begitu ya, ada istilah yang tadinya jerami dibuang mungkin dibeli gitu kan ya? Dibeli. Makanya tadi kita ingin menjadi solusi dan percepatan terkait program Pak Presiden terkait ketahanan energi. Ternyata energi ada di ketahanan pangan, Pak. Ya. Jadi panen untuk ketahanan pangan, ternyata limbahnya untuk ketahanan energi. Gitu. Ini seharusnya hal yang baik. Tapi sekali lagi kami hanya fokus dulu di dapil ya, Pak. Ya betul. Gitu. Nah, dan soal bahan tadi Kang, apakah hanya jerami saja atau ada bahan-bahan lain yang Sebenarnya ada. Sama dari tumbuhan juga, tapi kan kami harus menghitung biaya produksi, Pak. Maka biaya produksi dan keberadaan kontinuitas dari bahan baku itu. Maka kita pilih jerami. jerami? Iya. Oh, berarti sebenarnya kalau menggunakan bahan nabati yang lain memungkinkan juga? Bisa, banyak, Pak. Orang ada yang pakai sekam, ada yang pakai tebu segala macam, banyak itu, Pak. Oh, jadi penasaran nih kita nih redaksi. Iya, cuman masalahnya kita kan harus menghormati intellectual property ya, Betul, Pak. Itu kan ada paten. Nah, sebenarnya bukan hanya jerami bahan bakar utama, tapi kan ada 2 hal lagi, Pak. Mesin produksinya kami desain sendiri. Oh, Ya itu kan? homemade khusus. berarti ya, Iya, khusus? itu khusus. Yang kedua ya ada satu formulasinya sendiri yang bisa membuat jerami itu menjadi bahan bakar, diekstrak, Pak. Ini berarti benar-benar dari awal produksi sampai hasil minyak ini produksi anak bangsa semua? 100%. 100%. Makanya kita harus bangga gitu loh. Dan ini menjadi solusi negeri. Luar biasa. Kreatif banget memang ya. Alhamdulillah orang Indonesia Anak-anak banyak bangsa. yang pintar. Iya. Nah, terkait dengan potensi nih Kang, kalau misalnya nanti ini jalan tadi petani bisa hidup, kira-kira dengan misalnya ada UMKM, kemudian ke depan kan ada koperasi desa Merah Putih. Benar. Jadi kemudian konsep MBG. distribusi kan maksudnya. Betul. Jadi distribusinya sebenarnya sangat gampang, Pak. Jadi kami produksi itu kan pasti berhubungan dengan distribusi kan, Iya, Pak. iya. Nah, kami kan konteksnya misalnya seperti Pak Gubernur Jawa Barat, beliau menyiapkan 1.000 hektar di Kabupaten Subang untuk memproduksi Bobby Boss. Rasionya itu, Pak, 1 hektar itu bisa menghasilkan 3.000 liter. 3.000 Iya, liter. kalau 1.000 hektar ya kurang lebih ya 3 juta liter kan, Pak. Nah, itu misalnya dikunci untuk distribusi kebutuhan Bobby Boss di Kabupaten Subang. Bagaimana prosesnya? Kita serah, Pak. Gitu. Misalnya mereka jemput bola ke industri kita atau kita kirim. Konteksnya apa? Karena ini memerlukan regulasi, ini bahasa kita uji coba gitu. Mereka yang ingin uji coba Bobby Boss silahkan gitu kan. Tapi kan untuk mengadakan produk ini kan kita perlu biaya gitu. Iya. Itu mungkin kompensasi dan harganya pasti jauh dari bahan bakar yang ada sekarang. Nah, ngelibatkan masyarakat confirm, Pak. Siapapun boleh ikut menjual. ya. Bahkan waktu itu saya coba untuk menghidupkan koperasi Desa Merah Putih. Nah, bagaimana ini Bobby Boss menjadi produk jualan atau community yang bisa membuat koperasi Desa Merah Putih memiliki untung dan keberlanjutannya terjaga, Pak. Jadi mereka hanya bisa beli Bobby Boss. Ini cocok kan, Pak? Koperasi Desa Merah Putih, Bobby Boss Energi Merah Putih. Itu Wih, akhirnya jodoh mantap itu.
Bisa ditempatkan di outlet koperasi kan Betul, betul. bagus Pak gitu. Betul, itu Iya. kalau kerjasama bisa Oh iya. bisa saling menguntungkan begitu Iya, kan. saya sudah menghubungi Pak Menteri Koperasi, ya mudah-mudahan ditindaklanjuti. Nah Kang, itu berarti butuh dibangun pabrik di satu tempat atau memang pabriknya bisa di Iya. beberapa daerah? Nah, jadi kita ada dua konsep, ada yang mobile, ada yang statis Pak. Mobile bisa? Bisa, kita mesinnya itu kita instalasi di truk misalnya kayak gitu. Itu benar-benar luar biasa lah. Portable lah ya kan ya? Portable. Jadi nanti misalnya khusus tadi, misalnya di Kabupaten Bogor di dapil saya. Ya. Maka Bogor katakan ada 4 wilayah misalnya, Ya. timur, barat, utara, selatan. Kita fokuskan misalnya di kecamatan apa untuk selatan, timur. Nah di situ yang mendekati bahan baku, yang luas sawahnya Ya. luar biasa banyak. Gitu. Kita simpan di sana, pabrik pengolahannya itu untuk pengkonsumsi Bogor Selatan kayak gitu. Ini Bogor apa timur, Bogor Ya, barat ya, kayak ya, gitu ya. kan. Nah kemudian konteks distribusi tadi sudah, tapi dalam konteks bahan baku kita ambillah konsep inti plasma. Inti adalah bahan baku yang kita kelola sendiri, kita Ya. tanam sendiri dan seterusnya, panen sendiri dan jeraminya kita ambil, atau yang plasma. Masyarakat bisa mengirim ke kita, kita bayar gitu. Untuk bahan baku. Pak. Untuk bahan bakunya Iya, ya. siklusnya kita harus jaga Pak, karena keberlanjutannya harus terjaga, maka masa panen pun harus kita desain sedemikian rupa supaya keberlanjutan bahan bakunya tetap. Akhirnya bahan baku terjaga, panen juga akhirnya terjaga. Iya, betul Pak. Jadi artinya tadi Bapak bicara apa tuh? Panennya adalah pangan, bahan bakunya adalah energi. Energi begitu ya. Berarti ini juga bisa berkaitan dengan Kementerian Energi, Iya. Kementerian Pangan, Pak Amran gitu ya, iya. Kementerian Koperasi, Iya. bisa UMKM gitu ya. Iya, dan terpenting apa? Kementerian Keuangan Pak. Iya, ini Pak Purbaya kalau tahu senang nih gitu. Oh iya, mengurangi subsidi banyak ini. Iya kan? Ya sudahlah, ini solusi buat negeri ini. Solusi ya? Sebenarnya Pak. Tapi kalau enggak ya kami di dapil aja. Oke, siap. Kang Haji Mulyadi, kalau boleh tahu, karena kita kan belum tahu nih wujudnya, gitu kan. Ini sebenarnya warna bisa dibuat beda, Bisa. baunya Waktu itu Pak Deddy Mulyadi mencium juga. Hah? Jadi Itu kayak beda, apa? Kayak beda. apa? Bapak kalau untuk yang solar, Hmm? warnanya merah kan, yang diesel ya. Itu asap hitamnya hampir nggak ada, Pak. Oh. Dan aromanya waktu diuji coba kita deketin nih, katakanlah ke knalpot wajah gitu, nggak perih ke mata. Ya karena kan sumbernya nabati, Pak. Betul. Bukan hasil pengeboran segala macam gitu. Kalau kita sih tadinya pikir, kalau saya orang awam ya gitu ya, kalau jerami dibakar aja kan perih gitu. Iya, Berarti itu iya. enggak ya? Nggak. Setelah di ini. Oh, gitu. Enggak, Pak. jadi- Jadi artinya memang low emisi. Kalau dibakar begitu berarti seperti solar pada umumnya, Sama. bensin. Nanti mungkin saya kirim video atau Bapak nanti boleh melihat uji coba kita. Siap, Bisa siap, dilihat langsung. Oh. Loh, ada testimoni kok dari satu media nasional yang Betul, sengaja betul. datang rombongan, datang ke kantor pusat kami untuk melihat kebenaran itu. Ya mereka yang testimoni sendiri gitu. Oh. Mereka yang ke knalpot, mereka yang mengendari kendaraannya, mereka yang mengisinya, mengosongkan dulu terus mengisi. Akhirnya mereka membuat testimoni sendiri. Itu media-media skala nasional. Pak. Itu sudah banyak yang membuktikan ya? Sudah Pak, dan kita uji coba udah ratusan motor. Sudah ya? Iya. Oh, luar biasa Iya. ininya. Nah, Kang, tadi yang Kang Haji sampaikan, kendala atau tantangan berikutnya adalah karena ini belum diatur. Itu kan soal regulasi. Ya. Ini apa yang diperjuangkan? Sampai hari ini kita terus mencoba membuka komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM. Cuman hal yang harus digarisbawahi ini kan energi terbarukan, Pak. Iya, Ya kan? betul. Tidak melulu dalam konteks ini harus di bawah kebijakan-kebijakan yang disebut BBM. Ya, BBM itu kan bahan bakar minyak. minyak. Ini BBN. Sumbernya diambil dari bawah tanah. Ini BBN, Pak. BBN ya. Bahan bakar nabati gitu dari hasil pertanian apalagi kan. Ya itu kita untuk menjaga supaya ini tetap sesuai dengan SOP negara lah dalam konteks regulasi, ya kita minta ini diarahkan lah. Betul. Jangan sampai solusi ini, maaf Pak sekali lagi, tidak dimanfaatkan, bahkan saya tidak pernah berhenti dihubungi oleh beberapa negara, bahkan ada satu wakil presiden saya nggak tahu ini nomor mana gitu. Oh, langsung ke akar. Wakil presiden telepon saya, Pak. Saya langsung kaget sebut negaranya. Saya bilang dia tertarik dengan produk kita, Bobby Boss. Kapan kami bisa mengundang? Saya terkaget-kaget kan. Ya saya bilang kami sedang menunggu dulu lah kebijakan pemerintah kami. Gitu. Betul. Dan kita berharap tentu regulasinya ini yang bisa mendukung hasil karya anak bangsa. Ya dalam konteks strategi ini akhirnya seperti bottom up, Pak.
Jadi betul. kita uji coba di tengah masyarakat, Ya. responnya positif. Hmm. Pemerintah negara kalau mau hadir ya tolong respon gitu. Direspon betul ya. Iya. Nah soal misalnya nih, ini sudah Akang punya apa dengan tim punya karya, negara mendukung, pemerintah mendukung, kira-kira semaksimal apa kesiapan produksi? Tadi Pak, kalau misalnya meningkatkan skala produksi itu kalau ini diakomodir menjadi program energi negara ya terserah. Ini kan bahan baku dari Papua sampai Aceh ada. Ada, Nah betul. konteksnya mungkin dalam konteks formulasi kerjasama karena kita harus menghormati intellectual property tadi Betul, Pak. betul. Ya mungkin nanti secara realisasi kita ngomongnya B2B aja Pak. Misalnya negara mendelegasikan atau memberikan semacam penugasan lah ya ke perusahaan apa Iya. atau ya misalnya gitu ya Pak ya, BUMN apa gitu Iya, iya, misalnya iya, iya. dan kami sebagai inovator Iya. dan yang teknologinya ya menjadi pemegang saham di perusahaan itu misalnya Bobby Boss Indonesia Iya. negara misalnya 51% mayoritas karena regulator dan Betul. pengendali distribusi dan produksi kami misalnya 49 itu konsepnya B2B aja Pak. Itu biasa begitu ya. Jadi siap pokoknya dengan produksi Selama kepentingannya memang untuk rakyat. untuk rakyat. Karena apa? Karena di nasional sendiri sudah dari 5 pengusaha besar yang ngajak ketemu saya. Beberapa orang saya temuin, saya harus mengkaji dulu supaya jangan nilai komersialisasi dulu Iya. gitu. Tapi saya ingin ada nilai ya punten Pak, kepentingan rakyat dulu. Iya. Sebagai seorang pebisnis, politisi, tadi Akang sebagai katanya warga negara begitu ya. Iya. Dengan adanya bujuk rayu yang tentu kan orang siapa sih yang Iya, nggak iya. ngiler Oh, gitu kan. iya, Pak. Bujukan apa yang jadi modal Akang untuk sementara ini bertahan dulu deh gitu. Intinya gini, saya dari awal tadi Pak, yang selalu berjuang untuk bagaimana tata kelola energi kita melalui program revolusi energi. Nah, saya di parlemen ingin menjadi bagian solusi bangsa ini. Ya, ya. Apalagi Pak Prabowo membuat program kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Dan kami ingin menjadi bagian dari perjuangan itu. Nah, konteksnya seberapa besar pun godaan, selama kita sudah sampaikan ke negara, kita akan tetap bertahan bahwa Ya. kita akan tetap dengan merah putih kita. Merah putih ya. Nggak ada Pokoknya yang lain. darah Pak Haji Mulyo ini sesuai dengan namanya. Tetap merah. Makanya saya serahkan pemerintah. Tapi kalau ternyata pemerintah menganggap bahwa ini bukan menjadi bagian kebijakan, tidak masalah juga. Tapi kan kami harus menghormati orang-orang yang sudah berjuang. Betul. Jadi kami mungkin akan mulai membuka kerjasama dengan yang lain. Gitu. Nah, soal ini ya, saya agak penasaran juga. Ada nggak kekhawatiran atau memungkinkan nggak ini dijiplak, ditiru oleh pihak lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi prinsipnya ya tadi Pak, karena kami sudah memiliki paten dari Dirjen Haki, kami punya formulasi yang sudah terdaftar dan seterusnya. Kalaupun misalnya ada yang lebih bagus dan segala Betul, macam, selama itu sekali lagi solusinya buat meringankan beban masyarakat, kita tetap apresiasi lah. Gitu. Walaupun tentunya mereka juga harus melalui mekanisme menghormati Peraturan perundang-undangan iya, gitu kan, iya. hak kekayaan intelektual ya, begitu betul, ya. Pak, saya kira itu. Tapi selama ini berarti masih dirahasiakan dong. Oh iya semua. dong. Kalau rahasia dagang ya tetap kita rahasiakan Pak. Gitu ya. Kalau nggak rahasia dagang tidak dirahasiakan, Bapak nggak ngundang saya ini. Gitu ya. Iya, Pak, semua orang bisa bikin. Ya berarti potensi apa namanya ditiru itu tetap ada. Tetap ada, gitu. Pak. Tapi iya selama ini mungkin penemuan ini adalah penemuan pertama. Penemuan pertama. Tapi saya hari ini membaca artikel ternyata yang bahan dasar jerami itu banyak di negara Eropa sudah dilakukan, Pak. Oh. Ya, tapi saya nggak tahu kualitasnya kan. Betul, Nah, betul, kualitas betul, itu harus diuji. Nah, maka kami bahkan di perusahaan akan melaksanakan paten internasional dan kami juga berencana akan melaksanakan uji lab di lembaga internasional supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia di Nama dunia. Indonesia begitu ya. Dan ini memang kalau benar-benar terbukti begitu ya, apalagi kalau di nasional sudah, nanti internasional terbukti bisa ya ini speechless lah. Iya. Karya anak bangsa Iya. yang dan akhirnya merubah mindset dari negara importir kami harap kita menjadi eksportir. saya penasaran ini bentuk apa namanya Bobby Boss ini seperti apa? Kalau itu Ada saya nggak? minta aja nih tim. Ada. Oh ya, ini silakan. Oh. Jadi kita tagline-nya adalah Bobby Boss energi merah putih. Merah untuk penggunaan Ini mesin yang merah, diesel. Kang? Ini merah untuk penggunaan mobil bermesin diesel.
Oh. Ya kan? Dan kalau untuk yang putih, ya sebenarnya bening ya, tapi karena tagline kita bikin putih. Ini untuk mesin yang berbahan bakar bensin. Ini bisa dibuka nggak, Kang? Silakan dicium Coba aja sekalian baunya. kita cium ya. Iya, karena Saya ini pengen nabati. mencium, coba baunya Iya, kayak apa. Iya. Ini yang untuk diesel. Diesel. Tapi prosesnya harus tahu nanti pas uji coba, Pak. Oh. Asapnya diesel itu kan biasanya hitam. Ini tetap putih. Dan Ini aromanya- bisa menguap nggak, Kang? Kayak BBM yang seperti biasa? Oh enggak, Pak. Karena ini kan nabati, Pak, mayoritasnya. Oh, jadi ini dibiarkan terbuka gini nggak Iya, akan nggak. berkurang, menyusut? Enggak. Oh. Kita kan tutup karena bahan bakar kan, Pak, harus steril lah. Ini yang untuk Mesin bensin ya? Iya. Oh iya, beda. Baunya beda. Lebih itu harus lewat proses mesin, lihat dari emisinya itu dari asap. Oh, ini beda bau, kemudian beda warna. Ini ditentukan apa? Ada pewarnaan atau gimana, Kang? Iya, sebenarnya seperti itu, Pak. Ada proses pewarnaan untuk membedakan mana konsumsi mesin diesel mana bensin. Canggih juga ya, bisa dipisahkan ini. Saya untuk... sih lebih senang Pak Asep nyoba dulu di mana kendaraannya, ayo kita isi. Oh gitu ya? Ini ada kelebihan lain, Pak. Fuel consumption-nya, Pak. Kalau biasa kendaraan 1 12 kilo dan sebagainya, ini bisa 1 sampai 17. Ada bahkan 1 sampai 20. 1 liter 20. 20 kilo. Gitu. Berarti ini lebih hemat, Lebih hemat, Lebih lebih ramah murah. lingkungan. ramah lingkungan, Iya, terpenting subsidi negara berkurang banyak. begitu ya. Dan masyarakat bisa terbantu, Pak. Dan mudah-mudahan ya ini gayung bersambut lah ya. Bismillah, Pak. Dari negara, dari pemerintah dan stakeholders yang lain ikut membantu karena memang ya kita harus mau menghargai dan mengakui keunggulan anak-anak bangsa kita dan ternyata Bobby Boss ini sudah merupakan karya nyata dan next atau tantangan selanjutnya adalah bagaimana dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari stakeholders, dari masyarakat juga tentu harus menyambut karya anak bangsa ini sebagai solusi untuk kehidupan kita demi masa depan yang lebih baik. Amin. Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Haji Mulyadi, beliau yang mempelopori, yang mendeklarasikan Bobby Boss sebagai energi alternatif. Sekali lagi Pak, Ya. Pak Haji ya, Ya. ini energi alternatif bukan energi untuk pesaing, apalagi Ya. menggantikan. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ini bisa berdampak positif. Jadi alternatif energi di Indonesia, ramah lingkungan, kemudian subsidi berkurang, Betul. sehingga bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan program-program prioritas pemerintah yang lain. Demikian tadi obrolan kami, semoga bermanfaat. Ya. Untuk kalian semuanya yang masih penasaran dengan obrolan-obrolan selanjutnya di episode Go Podcast, terus saksikan, simak, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Asep Suwantoro dan Pak Haji Dede Mulyadi pamit.